Jumpa lagi dengan DNA Mekanik. Kali ini kita akan coba lihat apa aja yang ada di kabin Mobilio e-CVT. Pertama di roda kemudi atau di setir. Di sini ada steering switch, ada volume untuk audio, channel, kemudian mode untuk audionya sendiri. Kemudian di bagian tengahnya ini ada klakson, dan di dalamnya juga ada SRS airbag sisi driver. Turun dari roda kemudi ke switch setir. Ya, di sini switch setir ada untuk lampu kota, lampu besar, dan ini untuk switch on off untuk lampu kabut. Untuk lampu besar sendiri itu ada dua, lampu jauh dan lampu dekat. Untuk lampu dekat posisi netral, untuk lampu jauh bisa ditekan ke bawah, lampu jauh, dan ke atas itu untuk dim. Selanjutnya untuk kiri kanan itu ada untuk sen, kemudian ke kiri ke kanan untuk sen ke kanannya. Oke, untuk sisi kirinya juga ada switch yang berfungsi untuk on off daripada wiper belakang. Kemudian air washer ke atas, ya, air washer. Sementara untuk wipernya sendiri kita bisa geserkan ke sisi depan untuk wiper sekali, dan ke belakang sesuai dengan kecepatan wiper, intermittent, low, dan high. Contoh intermittent. Sekejap lagi dia akan bergerak kembali. Ya. Kemudian kita lanjut ke odometer. Nah, di odometer ini kita bisa lihat ada meter bensin atau meter bahan bakar dari E full. Kemudian yang di tengah ini untuk odometer, speedometer. Kemudian yang untuk di sisi kiri adalah RPM dalam 1000 RPM per menit dengan satuannya. Oke, sebelumnya kita lihat di tengah, kita bisa lihat ini adalah jam, trip AVG karena kita di mode AVG, average bahan bakar, kemudian posisi transmisi. Kita bisa rubah displaynya dengan cara menekan tombol knob ini. Ya, kita coba lihat. Ya, ini adalah untuk jarak tempuhnya, serta untuk jam dan posisi transmisi. Ini adalah untuk trip dalam kilometer. Kemudian untuk average bahan bakar kilometer per liter. Dan untuk setting jam. Oke, selanjutnya kita akan lihat indikator apa aja yang ada di display meter. Sebelumnya kita offin dulu, dan kita akan lihat. Ya, mulai dari ujung kiri. Ini adalah indikator kelistrikan engine. Ketika ada permasalahan pada komponen kelistrikan engine, maka dia akan menyala. Kemudian di sampingnya adalah indikator dari EPS, Electronic
power steering. Ketika ada masalah pada EPS, maka dia akan menyala. Kemudian di sisi bawah, saat on 2 dia akan tetap menyala, yaitu indikator tekanan oli. Ini menandakan bahwa tidak ada sirkulasi oli, makanya dia menyala. Ketika kita on 2, terus kemudian kita cranking, engine berputar, maka indikator akan mati. Di bawahnya adalah indikator baterai pengisian, apakah alternator mengisi atau tidak. Pada saat on 2 mesin belum berputar, maka pengisian juga belum berjalan. Kemudian ini adalah indikator rem parkir, karena saat ini posisi kita sedang parkir dan sedang kita tarik tuas remnya. Di ujung kiri ada indikator seat belt, menandakan bahwasanya saat ini bangku driver sedang didudukin dan tidak menggunakan seat belt. Begitu juga dengan passengers depan. Oke, kita coba matiin lagi. Ada apa selain dari beberapa komponen yang sudah kita bahas tadi? Nah, di sini ada terlihat sekilas tadi indikator temperatur engine. Dia akan menyala ketika temperatur engine sudah melebihi batas atau ada arah untuk menghalangi engine overheat. Oke, kita coba matiin lagi. Nah, di sini ada terlihat sekilas tadi indikator temperatur engine. Dia akan menyala ketika temperatur engine sudah melebihi batas atau ada arah untuk menghalangi engine overheat. Oke, kita coba matiin lagi. Kita lihat lagi. Di sini ada indikator sistem rem yang menyala kuning tadi. Apakah ada kesalahan pada sistem rem, maka dia akan menyala. Oke, kita lihat sekali lagi. Di sini ada ABS. Ketika mengindikasikan ada masalah pada sistem ABS, maka indikator itu juga akan menyala. Oke, kita lihat satu kali lagi. Di sini ada indikator SRS. Dia akan menyala sesaat, kemudian dia akan mati. Dan di atas tadi sekilas kita juga lihat ada indikator pintu. Itu menandakan jika pintu dibuka, maka dia akan menyala. Sehingga kita cukup safety. Saat kita berkendara, kita bisa tahu mana kunci yang belum tertutup secara rapat atau secara benar. Oke, kita offin dulu. Kita berpindah. Kita berpindah ke panel pintu. Di pintu pengemudi kita ada beberapa tombol-tombol atau panel. Yang pertama yaitu mirror. Ini kalau di Mobilio belum retract, jadi hanya switch mirror saja. Untuk pengaturan sisi kanan kita geser ke kanan, sisi kiri kita geser ke kiri. Kemudian ini untuk adjustnya, ke setting atau adjust ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Kemudian di bawahnya kita ada switch door lock. Ini untuk off, untuk on. Kemudian ini adalah lock untuk power window secara keseluruhan. Jadi ketika berjalan, untuk lebih safety ketika kita membawa anak-anak, kita bisa lock untuk power window-nya sehingga tidak bisa dioperasikan dari pintu yang lain. Kemudian ini adalah panel power window. Depan kanan yang sudah dilengkapi dengan auto, baik untuk naik maupun untuk turunnya. Kemudian untuk penumpang depan, kemudian ini untuk penumpang belakang. Pintu depan, pintu belakang kiri, dan pintu belakang kanan. Oke, kita lanjut ke panel yang ada di area tengah. Apa saja yang ada di sini? Mari kita lihat.
Oke, yang pertama yang jelas audio. Ini adalah tampilan audio standar daripada Mobilio ACVT. Kemudian di sini ada tombol untuk hazard. Dan di bawahnya ada komponen climate control untuk sistem AC. Kita bisa lihat, kita coba nyalakan. Oke, kita zoom in. Ya, ini adalah komponen untuk sistem AC. Untuk tombol sebelah kiri, ini adalah up down adjustment untuk temperaturnya full, dan ini untuk minimumnya. Ini adalah switch AC, apakah AC-nya kita on-in atau kita off-in. Ini untuk max cool-nya, untuk biasanya kita pakai pada saat pertama kali setelah mobil parkir, sehingga temperatur di dalam kabin cepat menyesuaikan. Dan ini adalah adjust untuk arah hembusan angin, apakah dari atas, ini untuk arah depan saja, dan untuk depan dan arah bawah. Kemudian inilah on off untuk blowernya. Sementara ini adalah speed blowernya, apakah kita akan maksimumkan, kemudian kita minimumkan. Kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita turun sedikit. Di sini ada power outlet. Biasanya kita pakai untuk cigarette lighter ataupun untuk charging handphone. Oke, lanjut. Di belakangnya kita bisa lihat adalah tuas transmisi. Ya, pada Mobilio ACVT ini kita bisa lihat ada beberapa posisi tuas transmisi. Yang pertama itu posisi P atau parking, kemudian ini R untuk mundur, netral, D untuk drive, dan ini untuk S ini untuk sport. Biasanya akan dimaksimalkan hingga RPM tinggi. Jadi ECU akan memerintahkan pergantian rasio itu lebih telat atau pada RPM tinggi, sehingga tenaganya cukup untuk memacu kendaraan. Dan untuk low biasanya ini akan ditahan di gigi 3. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi ada apa di balik dari tuas transmisi ini. Di bawah tuas transmisi ini dilengkapi dengan shift lock. Jadi ketika posisi D kita pindah, ini akan bisa pindah. Kita harus menekan shift locknya dulu, baru bisa dipindahkan. Serta tuas rem jangan lupa ditekan ya. Jadi harus tuas rem dan shift lock. Ketika shift lock saja, shift lock juga tidak akan aktif. Tuas rem saja juga tidak akan aktif. Oke, selanjutnya di sini ada handbrake. Handbrake masih manual. Oke, kita lanjut ke sisi penumpang kiri. Penumpang depan hanya ada satu switch power window. Kemudian ini glove box. Di dalam glove box ini ada kabel USB untuk audio. Kemudian di depan atas kita bisa lihat ini adalah lampu kabin. Oke, sebelum di penghujung video kali ini kita akan coba starter mobil kita, apakah ada indikator yang bermasalah pada kendaraan atau tidak. Oke, indikator ABS mati, indikator SRS mati, indikator engine mati, indikator temperatur tidak menyala, indikator tekanan oli mati, indikator pengisian bahan bakar atau alternator juga mati. Mobil kita dalam kondisi normal, seat belt memang belum kita gunakan. Dukung terus DNA Mekanik supaya kita terus bisa berkarya dengan cara subscribe. Jangan lupa juga untuk di like dan komen untuk segala masukan dan kritikannya. Terima kasih, salam DNA Mekanik.